Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 116 sampai chapter 128. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah kelanjutan dari animenya. Dan gue juga mau ngasih tahu, karena channel ini belum monetize, buat kalian yang mau support dan ngasih uang jajan, kalian tuh bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, Arthur yang terjatuh ke jurang, dia tuh saat ini mencari jalan untuk keluar. Ketika lagi jalan, dia tuh malah berhadapan sama monster beruang raksasa. Beruang itu menyerang pakai cakar kirinya. Arthur tentunya mencoba menghindar, tapi kaki kirinya tuh tetap kena gores dan berdarah. Karena Arthur menghindar, monster beruang itu jadi kesal dan dia tuh ngomong lebih baik kalau Arthur gak bergerak. Oh ya, jadi monster beruangnya tuh Manabis. Beruang itu saat ini pakai tinju tak terlihat dari jauh. Arthur tentunya menghindar, tapi lagi-lagi tetap kena serangannya. Arthur di sini ngerasa rusuknya sangat sakit. Beruang itu saat ini gak membiarkan Arthur untuk istirahat. Dia langsung pakai kakinya dari jarak jauh. Arthur saat ini udah kesulitan bergerak karena dia tuh udah kena banyak serangan. Dan akhirnya Arthur kena serangan lagi. Dan darah menyembur dari dadanya. Arthur saat ini kesakitan. Walaupun gitu, Arthur masih tetap berdiri sambil gemetaran nahan sakit. Arthur di sini menendang tanah dan debu pun menghalangi pandangan. Intinya di sini Arthur pakai teknik untuk menutupi pandangan dalam melawan monster beruang itu. Sampai akhirnya Arthur pakai tenaga dan kekuatannya untuk meninju perut beruang tersebut. Beruang itu terhempas sangat keras dan akhirnya menabrak dinding dengan sangat keras. Saat ini, Winsome melihat lokasi Arthur dan dia tuh melihat Arthur yang terluka sangat parah. Winsome di sini tuh ngerasa nggak enak karena latihan yang dia kasih ke Arthur malah membuat Arthur hampir mati. Setelah itu Winsome saat ini mengamati TKP dan dia tuh mencoba untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Winsome saat ini melihat ada tubuh anak beruang raksasa. Bagi Winsome, harusnya Arthur bisa dengan mudah mengalahkan monster beruang. Winsome terus menyelidiki sampai akhirnya dari perut beruang itu muncullah tentakel berwarna hitam. Melihat itu semua, Winsome akhirnya tahu kenapa beruang itu bisa merepotkan Arthur. Jadi beruang itu udah dirasuki sama Demon Lich. Demon Lich ini adalah spesies langka dan cerdas yang hanya ada di benua Epiotus. Sebenarnya Demon Lich itu lemah, tapi dia tuh bisa mengambil alih tubuh dari monster. Dan tubuh monster yang diambil bisa memiliki kekuatan yang konyol. Winsome di sini tuh nggak menyangka kalau Arthur bisa membunuh monster yang dirasuki sama Demon Lich. Winsome pun saat ini menghancurkan Demon Lich yang ada pada monster beruang itu. Arthur saat ini terbangun dari pingsannya. Arthur saat ini tuh kebingungan karena dia ada di suatu gubuk. Ingatan terakhir Arthur adalah bertarung melawan monster anak beruang raksasa. Arthur saat ini melihat wanita agak tua. Wanita itu memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Maire. Maire di sini ngasih tahu kalau dia tuh menculik Arthur dari Winsome. Tujuannya untuk nyembuhin Arthur. Arthur dan Maire saat ini mengobrol. Intinya mereka tuh ngobrolin banyak hal, tapi lebih banyak ke arah penyembuhan. Arthur di sini tentunya ngucapin terima kasih.
Di sini juga Mayre ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak tinggal di gubuk ini. Mayre juga di sini ngasih tahu alasan dia datang menemui Arthur karena dia tuh penasaran sama anak yang bakal menyelamatkan dunia. Mayre di sini juga ngasih nasihat supaya penyembuhan Arthur bisa maksimal. Setelah itu Mayre pun menjauh dari Arthur. Arthur saat ini meditasi dan dia tuh masuk ke tahap kedua dari Dragon Wheel. Tapi ternyata walaupun Arthur udah bertambah kuat, dia tuh masih nggak bisa lama-lama dalam mode tersebut. Saat ini, Mayre ternyata melihat Arthur yang pakai Dragon Wheel tahap yang kedua. Dan Mayre di sini ngasih tahu kalau Arthur telah mewarisi Rimheart. Mayre di sini ngasih tahu kalau Rimheart adalah kemampuan yang sangat jarang dimiliki. Rimheart fisik adalah kemampuan yang cuma dimiliki sama keturunan klan Indrat. Dalam mode Rimheart, Mayre di sini ngasih tahu harusnya Arthur bisa melihat 5 warna. Dan dalam bentuk itu juga Arthur memasuki keadaan yang gak biasa. Saat itu, Arthur mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang belum pernah dimiliki. Arthur juga di sini tuh masih nggak ngerti ketika disuruh sama Mayre untuk melihat sebuah warna, dan ternyata warna yang dimaksud adalah warna ungu yang memang belum pernah dilihat sama Arthur. Setelah banyak mengobrol, Mayre pun di sini bersedia untuk ngajarin Arthur beberapa hal. Intinya di sini Mayre tuh ngajarin Arthur banyak hal, terutama soal mana. Arthur juga di sini nanya soal ether. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, gua tuh pernah cerita soal bola ether. Di sini, Mayre tuh ngasih tahu kalau ether dan mana adalah dua hal yang berbeda. Jadi cara kerja keduanya tuh berbeda. Mayre di sini menganalogikan kalau ether sebuah cangkir, sedangkan mana tuh kayak air yang mengisi cangkir itu. Mayre di sini ngasih tahu, ether itu jauh lebih sulit dikuasai daripada belajar mana. Tapi walaupun sulit dikuasai, klan Indrat ini adalah klan yang paling terkenal di Asura, yang paling jago dalam mengendalikan ether. Mayre ngasih tahu, klan Indrat bisa mahir, itu semua karena pengguna Rimheart. Arthur di sini tuh akhirnya paham bahwa warna ungu yang dia lihat ternyata itu adalah ether. Mayre juga ngasih tahu, ngontrol mana ketika lagi pakai Rimheart bisa dibilang hal itu nggak mudah. Mayre di sini terus ngasih banyak pelajaran yang tentunya bakal sangat berguna bagi Arthur. Mayre juga ngasih tahu ketika Arthur pakai Rimheart, tubuh Arthur bakal muncul rune. Mayre di sini jelasin sambil nunjukin ke Arthur secara langsung soal rune. Arthur sekarang melihat Mayre ini seperti mau berubah bentuk ke bentuk naga. Setelah jelasin semuanya, di sini Mayre menyuruh Arthur untuk memasuki mode Rimheart. Arthur saat ini, dia tuh ngerasain sensasi luar biasa dari penggunaan Rimheart. Arthur baru pertama kali ngerasain kekuatan sesungguhnya yang ada pada dirinya. Arthur juga saat ini bisa melihat ether dan bisa merasakan ether. Mayre di sini masih terus jelasin tentang ether ke Arthur. Arthur di sini terus bertanya seolah-olah dia tuh sangat haus akan kekuatan. Arthur di sini minta saran-saran Mayre tentang apa yang harus dia lakuin supaya bisa menguasai ether. Mayre di sini ngasih tahu apa yang sebenarnya dari tadi dia ceritain ke Arthur. Hal itu udah bertentangan dengan aturan ras naga. Pengetahuan-pengetahuan yang diceritain sama Mayre, pengetahuan itu bisa dijadiin senjata untuk melawan ras naga. Jadi bisa dibilang apa yang diceritain sama Mayre ini adalah hal yang sangat penting. Jadi alasan Mayre bisa ceritain semuanya ke Arthur itu semua karena keinginan pribadi dari Mayre yang sangat ingin membantu Arthur. Intinya Mayre ini jelasin kalau dia tuh nggak bisa ngasih tahu semuanya. Mayre di sini tuh cuma ngasih tahu dasarnya aja. Bagi Arthur hal itu adalah wajar. Pada dasarnya mereka ini baru saling kenal. Jadi nggak mungkin Mayre ini tiba-tiba ngasih tahu kekuatan ras naga secara terbuka. Saat ini Arthur berpikir bahwa sekuat apapun dia, ternyata di langit tuh masih ada langit. Arthur dan Mayre saat ini saling berbagi pengetahuan yang tentunya bakal membuat mereka tuh menjadi lebih kuat.
Selanjutnya Arthur ini berpikir apakah saat ini kekuatannya tuh udah bisa mengalahkan seenggaknya seorang Lance. Intinya Arthur ini mikirin banyak hal soal dunia. Saat ini Mayre juga ngasih tahu kalau kaki Arthur masih belum sembuh total. Mayre di sini ngasih tahu kalau Arthur gak bisa lagi pakai kecepatan supernya. Mayre ngasih tahu kalau Arthur pakai kecepatan supernya, kaki Arthur bakal sakit lagi. Dan Mayre ini gak bisa selalu ada di sisi Arthur untuk nyembuhin Arthur. Apalagi kalau Arthur ada di benua di Chatten, maka Mayre bakal sangat sulit untuk nyembuhin kaki Arthur. Mayre di sini ngasih tahu sebaiknya Arthur ini hati-hati dalam menggunakan kakinya. Intinya di sini Arthur terus latihan sama Mayre. Gak lama datanglah Winsome yang berlutut di hadapan Mayre. Winsome laporan kalau Tuan Inrat udah nyiapin pelatih untuk latihan yang berikutnya bagi Arthur. Mayre di sini paham dan dia tuh menyuruh Arthur untuk lanjutin latihan dengan guru yang baru. Mayre juga di sini tuh ingetin sebaiknya Arthur jangan lepas dari latihan dalam menggunakan Rimher. Winsome pun saat ini pergi dengan Arthur. Winsome di sini cerita kalau dia tuh nggak menyangka bahwa Nyonya Mayre ternyata nggak cuma nyembuhin Arthur, tapi dia juga mau melatih Arthur. Arthur di sini nanya soal identitas jabatan dari Mayre. Winsome di sini bilang kalau dia tuh nggak bisa ngasih tahu karena Nyonya Mayre sendiri tuh nggak ngasih tahu jabatannya ke Arthur. Singkatnya Arthur saat ini dibawa ke tempat latihan. Di sana terlihat ada binatang seperti serangga. Nama pelatih Arthur saat ini adalah Ruan Ken yang keempat. Di sini sedikit ada keributan karena Arthur ini datang sedikit terlambat. Tapi semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kekacauan yang lebih besar. Arthur sekarang disuruh untuk ngeluarin sedikit kemampuan dasarnya dari semua elemen yang dia miliki. Arthur pun di sini nembakin elemen api, air, es, petir, angin, dan bumi. Arthur disuruh terus menembaki elemen ke arah yang diperintah sama Ren. Intinya, Ren ini tuh ngasih beberapa tes dasar ke Arthur. Oh ya, Ren ini bisa nyiptain golem. Jadi Arthur ini latihan dengan golem sebagai targetnya. Ren juga di sini tuh menyuruh Arthur untuk telanjang supaya gerakannya tuh bisa maksimal. Ren ini terus mengamati kemampuan yang dimiliki sama Arthur. Di sini diketahui juga ternyata Ren lah yang telah menciptakan pedang favorit milik Arthur. Arthur di sini terkejut mendengar hal itu. Dia tuh udah mencari di buku-buku tentang nama siapa pembuat dari pedangnya, tapi nama pembuatnya tuh nggak ditemukan dimanapun. Jadi di pedang Arthur itu ada inisial yang bertuliskan WK4. Jadi WK4 ini adalah kepanjangan dari Ruan Ken yang keempat. Ren di sini tuh ngasih tahu kalau pedang itu adalah pedang yang gagal, makanya dia tuh sengaja membuangnya. Arthur di sini terkejut karena pedang luar biasa itu dianggap sebagai pedang yang gagal. Singkatnya Arthur ini latihan dengan melawan para golem yang diciptain sama Ren. Ren juga di sini tuh ngasih beberapa golem di sisi Arthur. Jadi suasananya tuh bisa dibilang kayak perang. Arthur harus bisa ngalahin musuh sebanyak mungkin dan sebisa mungkin harus minim korban di pihak Arthur. Saat ini, Arthur sangat kelelahan akibat latihan yang brutal dari Ren. Ketika tidur, tiba-tiba Arthur terbangun karena mendengar teriakan Tessia. Arthur saat ini melihat Tessia disandra sama Asura bertanduk hitam. Arthur di sini langsung memakai Realm Heart dan dia tuh ngeluarin Static Void. Saat ini waktu pun berhenti. Arthur saat ini langsung menebas tangan Asura tanduk yang saat ini lagi memegang Tessia. Ketika waktu berputar lagi, tangan Asura tanduk pun terpotong. Arthur pun langsung bebasin Tessia dan dia membawa Tessia yang lagi pingsan. Terlihat di sini Asura tanduk sangat marah. Tangan yang putus itu langsung diganti sama senjata cakar. Oh ya, dalam mode Realm Heart, Arthur ini bisa melihat warna partikel kuning yang mengumpul di ujung jari palsu Asura tanduk. 5 serangan mirip tombak saat ini mengarah ke Arthur. Arthur juga nembakin tembakan listrik. Serangan mereka saling adu. 3 dari 5 serangan musuh berhasil dihilangkan sama tembakan listrik.
Sedangkan satu tembakan, Arthur ini menangkisnya pakai senjatanya. Tapi sayangnya satunya lagi tiba-tiba menghilang. Tapi Arthur langsung sadar kalau tembakan itu mengarah kepada Tessia. Arthur di sini langsung pakai static void-nya lagi dan waktu pun berhenti lagi. Walaupun gitu, bukan berarti Arthur ini bisa dengan mudah menghentikan serangan itu. Arthur ini udah gak kuat pakai static void, jadi bisa dibilang gak mudah. Arthur saat ini berpikir dengan cepat dan dia mutusin untuk memegang serangan mirip tombak itu dengan menggunakan tangan kosong miliknya. Dan Arthur mengubah arahnya ke tanah. Arthur juga saat itu langsung memegang pedangnya. Tapi setelah dipikirkan, semua kejadian itu ternyata ada yang aneh. Dan Arthur pun menyadari kalau kejadian ini adalah ulah dari Ren. Arthur di sini menyuruh Ren untuk menghentikan sandiwaranya. Gak lama Tessia pun hancur menjadi golem. Ren juga tiba-tiba muncul dari batu. Ren di sini salut karena Arthur bisa dengan cepat menyadari kalau semuanya tuh hanyalah sandiwara. Arthur di sini dia kesal dan dia tuh bilang sebaiknya Ren tuh jangan pernah melakukan hal itu lagi. Ren di sini ngasih tahu kalau dia tuh lakuin itu semua tentunya akan menguntungkan diri Arthur. Bagi Ren, ketika dalam perang, biasanya musuh bakal menggunakan cara kotor, termasuk pakai sandera. Di sini, Ren juga ngasih benda seukuran telapak tangan. Itu adalah mineral yang disebut echlorite. Ren saat ini menekan dengan keras echlorite ke tangan dari Arthur. Arthur saat ini ngerasain sakit. Ren juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh lagi mensintesikan echlorite dengan sisik dan bulu dari Sylvia. Echlorite itu pun masuk ke tangan dari Arthur dan di tangan Arthur ini ada lubang kecil. Ren di sini masih terus ngasih penjelasan ke Arthur. Di sini Ren juga ngasih tahu kalau Arthur masih butuh waktu agak lama supaya menjadi kuat. Tapi masalahnya saat ini perang udah dimulai. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Tessia. Tessia saat ini sedang marah sambil memukul meja. Tessia tuh di sini menegaskan kalau dia masih bisa bertarung. Tapi gagasan itu ditolak sama kakeknya dan Aldir. Walaupun Tessia udah menjadi lebih kuat, tapi kekuatan Tessia ini masih belum cukup dalam menghadapi perang yang bakal terjadi. Tessia saat ini dengan wajah yang marah dan kecewa, dia pun akhirnya pergi. Dan dia pergi menuju gerbang teleport, tapi ternyata dihentikan sama penjaga pintu. Farey di sini menyuruh penjaga gerbang untuk buka pintu. Farey bilang kalau dia tuh bakal pergi bersama Tessia. Mereka berdua pun saat ini masuk ke gerbang teleport dan Tessia tuh mau pergi ke kota Etistin. Sambil jalan, mereka juga mengobrol soal perang. Farey di sini ingetin lagi, ketika di masa-masa perang, setiap orang tuh harus selalu siap dengan segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Mereka juga saat ini tuh ngobrolin soal Arthur. Terlihat di sini kalau Farey itu agak iri karena Arthur punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di Asura. Sebenarnya mereka juga mendapatkan pelatihan dari Aldir yang merupakan Asura. Cuma mereka tuh emang agak iri karena Arthur langsung dilatih di tanah para Asura. Yang udah jelas banyak Asura yang lebih kuat daripada Aldir. Di sini diketahui juga ternyata Direktur Cynthia saat ini tuh lagi koma dan sekarat. Jadi Cynthia ini dikasih tanda kutukan dari benua Alakria. Jadi Cynthia ini sebenarnya tuh gak boleh bocorin rahasia dan tugas mata-mata yang dikasih sama Alakria. Tapi ternyata Cynthia ini berubah dan dia tuh memihak pada benua di Chater. Cynthia pun bocorin semua yang dia tahu tentang Alakria. Kutukan itu langsung menyerang tubuh Cynthia sampai akhirnya dia tuh sekarat. Dan saat ini Cynthia tuh masih dalam perawatan. Sebenarnya harusnya Cynthia ini langsung mati ketika membongkar rahasia Alakria. Tapi untungnya ada Aldir yang mencoba untuk menghentikan kutukannya. Tapi walaupun gitu, tetap aja Cynthia ini sekarat. Ketika lagi jalan, tiba-tiba Tessia menabrak Emily yang lagi bawa buku. Tessia di sini minta maaf sambil bantuin untuk beresin bukunya.
Mereka di sini juga mengobrol soal Profesor Gideon yang terus melakukan eksperimen-eksperimen yang gila. Emily di sini mengajak Tesia untuk ikut ke tempat Gideon. Di jalan juga mereka tuh mengobrol. Diketahuilah, ternyata orang tua dan kakek Tesia, mereka tuh menjaga Tesia dengan ketat sejak peristiwa dia diculik. Dan saat ini hal itu membuat Tesia agak kesal. Satu-satunya hiburan Tesia saat ini tuh hanyalah berlatih. Intinya Tesia ini protes karena dia tuh nggak bisa kemana-mana dan dia tuh dijaga sangat ketat. Mereka juga di sini tuh ngobrolin soal Elijah. Tesia di sini tuh agak meremas buku yang saat ini dia peluk. Tesia di sini masih nggak ngerti kenapa musuh sampai membawa Elijah. Tesia tuh di sini ngerasa bersalah karena dia diculik. Elijah juga jadi ikut diculik karena berusaha menyelamatkan Tesia. Tesia juga di sini tuh khawatir kalau Elijah saat ini bakal disiksa. Tujuannya tuh untuk dapetin informasi tentang Arthur. Tesia ini ngerasa kalau dia sangat bodoh. Tesia ini ngerasa jadi sangat kuat dan sombong karena dia telah menerima Elderwood Guardian dari Arthur. Dan dia tuh saat itu merasa tak terkalahkan. Tapi ternyata dia tuh malah jadi beban dan akhirnya diculik sama musuh. Jadi bisa dibilang Tesia ini menyesali karena dia tuh jadi beban. Singkatnya mereka sampai di tempat Gideon. Di sini terlihat kalau Gideon ini sangat suram dan rambutnya tuh sangat acak-acakan. Di sini Gideon mengajak Farey untuk pergi ke daerah perbatasan utara dari Beastglades. Farey bilang kalau Tesia nggak boleh pergi ke daerah dekat Beastglades. Gideon bilang kalau dia tuh cuma perlu satu lance untuk nemenin dia. Jadi dia tuh cuma butuh Farey ataupun lance yang lainnya. Tesia di sini ngasih tahu Farey kalau dia tuh mau ikut ke sana. Farey di sini menolak karena kakek Tesia melarang Tesia untuk pergi ke daerah Beastglades. Tesia di sini tuh ngasih tahu kalau para lance lain saat ini sedang sibuk. Jadi Farey lah yang harus ke sana. Dan Tesia juga ngasih tahu berdasarkan ekspresi dari Gideon, kemungkinan kondisinya saat ini tuh lagi darurat. Makanya Farey tuh harus ke sana dan Tesia harus ikut. Intinya Tesia ini masih terus memohon supaya bisa ikut. Gideon di sini bilang jangan kebanyakan diskusi. Gideon bilang kalau dia tuh kesana cuma mau mengkonfirmasi sesuatu. Jadi bisa dibilang gak bakal lama dan bakal langsung pulang. Singkatnya Tesia juga ikut dan mereka semua tuh melakukan perjalanan. Mereka pun akhirnya mau sampai ke lokasi tujuan. Tapi gak lama mereka tuh melihat kapal besar dari kejauhan. Gideon di sini terlihat kurang suka ketika melihat kapal itu. Gideon di sini bilang kalau mereka tuh harus segera ninggalin kendaraan kuda mereka dan mereka tuh harus lanjutin perjalanan dengan jalan kaki. Perjalanan saat ini menjadi sangat sulit, tapi pada akhirnya mereka mendekat ke kapal tersebut, tentunya dengan kondisi sembunyi-sembunyi. Gideon di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh bantuan untuk melakukan sesuatu pada kapal itu. Farey di sini membuat lubang pada kapal dan mereka pun akhirnya memasuki kapal tersebut. Setelah menyelinap diketahuilah ternyata kapalnya tuh hampir tenggelam dan ternyata nggak ada orang di dalam kapal. Di sini orang-orang tuh bertanya di mana semua awak kapal yang seharusnya ada di kapal. Di sini Gideon jelasin analisisnya. Intinya kemungkinan besar benua Alakra ini telah berhasil membuat kapal yang mampu untuk membawa seluruh batalion dan sekarang tuh berhasil mendaratkannya di benua di Chaten. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Virion. Saat ini Blaine tuh benar-benar sangat marah sampai mukul meja pakai tangannya. Penyebabnya adalah laporan dari Gideon soal kapal dari benua Alakria. Di sini Virion menyuruh Blaine untuk tenang, tapi Blaine ini tetap emosi sampai akhirnya dihentikan sama Aldir. Di sini diskusi masih terus berlanjut. Mereka juga di sini tuh diskusiin soal negosiasi kerjasama sama ras Dwarf. Jadi seperti yang kalian tahu kalau Raja dan Ratu Dwarf udah mati. Makanya saat ini ras Dwarf ini agak menjauh dari para dewan. Makanya sekarang para dewan
Mereka tuh mau diskusi langsung dengan para dwarf demi kebaikan bersama. Gimana pun juga mereka tuh butuh para dwarf untuk memperkuat pasukan mereka. Saat ini Firion pergi menuju cucunya yaitu Thesia. Dia mengajak Thesia ke tempat di mana Thesia dan yang lainnya tuh dilatih sama Aldir. Firion pun di sini nunjukin rekaman perang yang terjadi di dungeon. Di sana terlihat pembantaian yang sangat brutal. Orang-orang benua di Chatten dibantai dengan sangat mudah. Banyak korban berjatuhan. Rekaman berakhir ketika penyihir yang merekam terbunuh. Firion di sini ngasih tahu perang itu terjadi 5 hari yang lalu. Setengah dari 400 pasukan di Chatten terbunuh. Firion di sini bilang kalau kejadian itu adalah tanggung jawab dia karena dialah yang ngasih perintahnya. Firion di sini ngasih tahu sekuat apapun Thesia sangat percuma kalau yang kuat cuma satu. Firion di sini nanya apakah Thesia tetap mau ikut berperang walaupun resiko matinya sangat tinggi. Thesia di sini dengan tegas bilang kalau dia tetap bakal mengikuti perang. Firion pun saat ini mengambil satu pedang latihan dan dia melemparkannya kepada Thesia. Thesia disuruh buktiin kalau memang sanggup dan layak untuk ada di medan perang. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.